Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video tutorial kali ini kita akan membuat soal model atau cara mudah membuat soal model menggunakan Microsoft Word dan Example. Secara garis besar, alur pembuatan soal yang pertama kita membuat soal di Microsoft Word dan disimpan dalam bentuk ekstensi RTF. Kemudian file RTF tersebut kita gunakan atau menggunakan Example diimport menjadi file ekstensi.bnk, dan yang terakhir file bnk tersebut menggunakan Example menjadi file blackboard 7.1 strip 9.0. Nah, file inilah yang nanti kita akan import ke model. Untuk mempersingkat waktu, untuk lebih jelasnya ya, kita langsung saja praktek membuat soal di Microsoft Word. Sebelum ke sana, kita buat dulu folder di Datade atau di komputer Bapak Ibu. Di sini kita buat satu folder ya. Kita namakan dengan PAS 2021. PAS 2021. Nanti file-file yang sudah kita buat dan sudah kita import kita arahkan ke folder ini ya. Kemudian kita buka file. Selanjutnya kita buka file soal di Microsoft Word yang sudah disiapkan sebelumnya. Untuk soal di sini kita tanpa cover ya. Atasnya kita tambahkan saja. Kita harus tambahkan ya, harus tambahkan multiple choice ya, atau soal pilihan ganda. Di sini langkah pertama kita tambahkan multiple choice. Ini contoh soal yang pertama. Ini contoh soal yang pertama, soal biasa. Soal harus dalam bentuk bullet numbering ya. Soal dalam bentuk bullet numbering. Untuk tambahkan bullet numbering ke home, kemudian di sini ke numbering library. Kita pilih aja bullet numbering. Kemudian untuk pilihan ganda juga dalam bentuk bullet numbering juga. Dan soalnya diakhiri dengan kalimat atau kata ANS ya. ANS titik 2 spasi jawaban di sini apa. Kalau misalkan jawabannya C tinggal pilih C, kalau jawabannya D tinggal pilih D. Di sini kebetulan jawabannya B. Untuk soal berikutnya dalam bentuk gambar. Ini soal dalam bentuk gambar, contoh soal nomor 2. Contoh soal gambar teknik komputer jaringan. Nah, ini ada sebuah gambar. Gambar tersebut merupakan logo dari jurusan ini. Jawabannya apa ya? Di sini terakhir answer ya, jawabannya apa. Ini opsi pilihan juga dalam bentuk bullet numbering. Soal ini juga nyambung ya. Ini pertama, kedua, ketiga ini jadi terhubung ya antara 1, 2, 3 itu masih ke nomor 1 ini ya. Kemudian ini dalam bentuk tabel, contoh soal dalam bentuk tabel. Yang ini soal dalam bentuk rumus. Jadi setiap soal harus ditambahkan atau diakhiri dengan answer, kemudian titik, spasi D. Jangan ANS, kemudian spasi ya, jangan seperti itu. Itu nanti akan membuat error pada ketika mengimportnya ya. Jadi ANS, titik 2 langsung, kemudian spasi, baru jawaban, seperti itu. Kalau sudah selesai dalam mengedit soal di dalam Microsoft Word ya, kalau sudah selesai dari 1 sampai soal terakhir, kita simpan. Di sini soalnya pilih file, lalu simpan, kita save, lalu kita arahkan ke data yang ada di Datade tadi. Ini PAS 2021. Di sini file namanya apa? Misalkan soal latihan. Di sini kita namakan dengan soal latihan. Kalau Bapak Ibu misalkan soal bahasa Indonesia, soal matematik ya, soal biologi, soal jurusan apa gitu ya. Kemudian tipenya kita pilih tipe yang rich text format, yang ini ya, rich text format. Kalau sudah tinggal kita save saja. Kemudian setelah membuat file RTF, nah yang pertama kan file RTF, kita buat harus membuka file ini menggunakan program yang namanya Example Import Utility.
Videonya kemarin sudah dibuatkan ya tentang cara menginstal aplikasi Examview tersebut ya. Nanti hasilnya ada 3. Untuk yang pertama yang digunakan itu adalah Examview Import Utility. Kita buka aja Examview Import Utility. Kemudian di sini tunggu sebentar. Nanti juga akan terbuka sendiri. Nah, di sini langkah yang pertama kita next saja ya. Kita next saja. Lalu di sini kita cari lokasi penyimpanan file yang akan kita import. Mencari lokasi file yang akan kita import. Di sini tadi ada di Data-D filenya, kemudian pas 2021, lalu tinggal klik select. Nah, di sini udah muncul ya soal latihan.rtf yang ini. Kalau sudah, kita klik tadi ya, nanti soalnya akan pindah ke sini. Nah, kemudian di sini tentukan juga lokasi hasil importnya ya. Hasil importnya kita tentukan lagi di mana tempat lokasinya. Otomatis kita samakan di sini ya di pas 2021 biar tidak sulit ya, biar tidak sulit mencari hasil importnya. Kalau sudah menentukan lokasi di mana tempat menyimpan hasil import, kita next ya. Kita next. Lalu di sini tidak ada perubahan ya, di sini tidak ada perubahan. Lalu next lagi. Nah, sebelumnya kita tadi klik 2 kali. Di sini default numbernya harus default nomor 1 ya. Default nomor 1 baru next. Next. Nah, di sini tidak ada perubahan. Next lagi. Di sini juga tidak ada perubahan, kita next lagi. Nah, harus diperhatikan jumlah soal yang kita buat. Jadi soalnya ada berapa? Tadi dicontohkan soalnya ada 4. Nah, di sini total questionnya ada 4. Nah, hasilnya juga ada 4 ya. Kalau misalkan dari 10 atau dari 50 atau dari 38 yang muncul hanya misalkan 30, berarti yang 5-nya ada error ya. Jadi harus kita cek lagi, entah itu di answer-nya, entah itu di spasi atau di gambar. Harus dicek ya benar-benar. Kalau udah sesuai, kita close aja. Close aja. Lalu setelah itu kita cek ya, ada tidak file yang sudah kita buat tadi ini, file RTF, yang kedua file BNK ini soalnya ada soal latihan ya yang tadi. Setelah itu kita buka lagi program yang namanya program Examview Generator yang ini, Examview Text Generator. Jadi yang pertama import utility, yang kedua Examview Text Generator. Kita buka, tunggu beberapa saat, nanti juga muncul. Nah, di sini what do you want kan? Apa yang kamu inginkan di sini? Kita pilihnya open and existing question bank yang ini. Kita pilih ini open and existing. Jadi pilih file yang sudah ada. Lalu kita cari filenya di mana kita menyimpan file tersebut. Nah, di sini tadi kita simpan di Data-D pas 2021, pilih soal yang ini BNK ya, pilih tipenya yang BNK. Nah, dia mintanya yang BNK. Oke, kemudian open. Ini hasil dari file yang kita import tadi. Nah, di sini kalau tidak ada judul atau title ya, kita tambahkan titlenya, misalkan ini sini yang tadi sama soal latihan. Kita tambahkan soal latihan, lalu oke. Nah, misalkan ini soal 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Kalau misalkan ada perubahan di sini, nah ini kan tanda kuning ini berarti batas wilayah untuk soal nomor 3. Ini yang kuning ini berarti batas wilayah untuk soal nomor 4. Kalau misalkan di nomor 3 ada perubahan, misalkan di dalam tabel ini ada perubahan angka, kita mau merubahnya tinggal double klik kiri ya, double klik kiri pada soal, nanti akan muncul seperti ini. Misalkan di sini ada perubahan angka menjadi 2 seperti itu. Atau misal perubahan jawaban ya. Misal dari D ke C itu. Sini atau ke B ke A gitu ya. Tinggal pilih aja di sini. Kalau sudah di sini nggak ada perubahannya. Kalau sudah tinggal close, nanti disimpan ya. Oke.
Kalau yakin, kalau sudah tidak ada perubahan, yakin soal sudah benar, langkah terakhir kita pilih file, lalu kita ekspor ya, kemudian kita pilih yang Blackboard 7.1 sampai 9.0 ini. Kita pilih yang ini ya, Blackboard 7.1 sampai 9.0. Kita pilih yang ini, kemudian kita kasih namanya ya, sesuai dengan mata pelajaran yang diampu ya. Di sini kita pilih soal latihan aja. Ini hanya latihan, buatnya namanya berarti soal latihan. Kemudian kita save. Untuk poll information juga sama, kita gunakan soal latihan ya. Soal latihan untuk deskripsi kita kosongkan, dan untuk image directory kita kasih nama juga soal latihan ya, soal latihan. Setelah itu klik OK. Sudah selesai membuat file Blackboard ya. Kalau sudah, kita close saja, lalu kita cek ya, perubahan kita simpan atau tidak, kita simpan. Nah, ini hasilnya ada 3 ya. Yang pertama yang tadi, yang rich text format, kemudian ini XAMPU bank file atau BNK, yang terakhir ini yang file Blackboard yang nanti kita akan import ke modelnya. Demikian untuk video tutorial kali ini tentang cara membuat soal model menggunakan Microsoft Word dan XAMPU. Semoga bermanfaat dan dipahami. Sampai bertemu lagi pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.